Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah, akulah yang memuji, akulah yang melihat, akulah yang menyaksikan, aku yang mengingat akan diriku sendiri. Cuma ketika telah sampai pada makom, dia yang melihat, dia yang menyembah, dia mengingat pada dirinya. Maka ketika itu Nabi ingatkan kala lisanahu. Tak boleh disebut-sebut lagi. Ya, tak boleh lagi disebut-sebut Allah menyembah, Allah yang disembah, Allah yang mengingat, Allah yang diingat. Tak ada kata-kata itu. Kala lisanahu. Itulah yang dikatakan kajinya telah hapus, kajinya telah putus, kajinya telah habis. Apa bukti kaji itu telah hapus, telah habis dikaji? Apa buktinya Ibu? Halo Ibu Rani. Bahwa betul-betul kaji itu telah hapus, kaji itu telah habis, kaji itu dah putus, buktinya apa? Tua diam sajalah lagi. Jadi kalau masih disebut juga, masih dijelaskan juga, dah putus nak kaji itu? Belum tuh, masih bisa juga diceritakan itu. Makanya kata orang paranormal, enggak normal loh, ini paranormal. Setitik aja nampak kelipa tuh masih bisa ditikam tuh mah. Hah? Lihat tahu setitik? Setitik nampak wujud diri Bapak Ibu tuh bisa ditikam dari sini karena masih ada wujudnya. Bagaimana supaya hilang titiknya, Bu Rani? Hilangkanlah wujud dan sifat kita sehingga suami tak nampak melihat kita lagi. Dah hilang lah. Itu amal marifat dah tuh. Tak terpandang lagi dia istrinya tuh. Yang terpandang berdiri dengan sendirinya Allah di situ. Cuma kata-kata itu tak boleh diungkapkan lagi. Jadi amal ma'rifat itu bukan dia tidak beramal. Amal ma'rifat itu adalah amal yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang ramai. Khalifah jadi imam di sini Kita makmumnya. Bapak Ibu bisa enggak lihat khalifah imam di sini? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Itu kan lah jawabnya apalagi. Kita sholat maghrib, kita sholat isya tadi, Pak Khalifah jadi imam. Bisa Bapak Ibu melihat imamnya sini? Bisa. Walaupun bisa, namun bisakah Khalifah merahasiakan diri Khalifah supaya tidak terlihat oleh jemaah ini? Bisa atau tidak Khalifah? Jangan ganggu saya. Pertanyaan saya lagi. Kami sebagai makmum di dalam sholat berjamaah bisa memandang Khalifah yang berdiri di sini. Ini pandangannya. Tapi Khalifah walaupun imam mampu merahasiakan diri Khalifah berdiri di sini sehingga tak terpandang oleh jamaah ini bahwa Khalifah yang berdiri di situ. Apa maksudnya itu? Apanya dihilangkan? Kalau sudah hilang wujud diri, apa kesimpulannya? Bahwa yang nyata itu Allah. Tidak ada lagi wujud dan sifat Khalifah yang berdiri di sini. Yang nyata hanya wujud sifatnya Allah yang sempurna berdiri itu. Walaupun kita bisa memandang Khalifah, tapi Khalifah mampu merahasiakan amalnya di hadapan makmum bahwa dia tidak terlihat lagi akan wujud dirinya. Tidak terlihat lagi akan sifat dirinya. Karena wujud dan sifat dirinya tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada, wujud siapa yang ada? Sifat siapa yang ada? Itulah orang makrifat yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang banyak. Walaupun Bapak Ibu tadi berimpak, bersedekah, terlihat oleh kawan sebelah kiri kanan, Bapak Ibu mampu merahasiakan impak dan sedekah Bapak Ibu di hadapan jamaah ini. Bagaimana cara menghilangkannya itu? Suruh Ustaz kita. Gimana caranya Pak Legi? Hilangkan wujud diri kita. Kalau udah hilang wujud diri gimana caranya? Yang ada wujud Allah. Iya memang yang ada wujud Allah. Jadi yang berimpak itu siapa? Yang marifat Allah. Yang berimpak tadi siapa? Yang berimpak, yang bersedekah siapa? Allah. Itulah dia itu. Walaupun Bapak Ibu berimpak dan bersedekah, bisa Bapak Ibu merahasiakannya walaupun terlihat sama kawan, jangan lagi merasa diri Bapak Ibu itu yang berimpak dan bersedekah itu. Tak nampak lagi amal diri itu. Karena diri Bapak Ibu itu tak beramal. Yang beramal itu siapa?
Yang beramal tuh Allah. Cuma ada kawan yang salah menyikapinya. Kalau sudah Allah, hilanglah amal lagi. Kalau udah Allah, haram baginya sholat lagi. Itu menyemenyi gaji itu. Ya. Setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun makrifatnya, tetap sholat. Maknanya, bukan dirinya yang mengatakan diri yang sholat itu tiada lain adalah nyatanya Allah. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad, engkau yang mengaku dan merasa engkau sholat, ana rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat itu. Ini ada pula orang, udah tinggi marifat, ketur lagi ke syariat. Tanyakan sama mereka orang makrifat yang tak mau sholat itu, apa betul Allah yang memberhentikan dia sholat, atau dia tidak mau sholat itu karena keakuan dirinya yang merasa dirinya itu tak perlu lagi sholat karena dirinya sudah jadi Tuhan. Tanyakan itu. Jadi haram sholat bagi orang makrifat maksudnya bukan berarti dia tidak sholat. Tetap dia sholat, tapi tidak lagi merasa dirinya yang sholat itu. Ini kawan ini betul-betul tak sholat lagi dia. Selagi nabinya Nabi Muhammad sholat juga tuh. Kalau dikatakan diri mereka itu makrifat, mana yang lebih makrifat diri mereka itu kepandang dirinya Rasulullah? Itu Rasulullah yang makrifat. Maka kesempurnaan makrifat itu Rasulullah. Kesempurnaan hakikat itu Rasulullah. Kesempurnaan tarekat itu Rasulullah. Kesempurnaan syariat itu Rasulullah. Ambillah contoh dan teladan itu kepada Rasul. Maka kenalilah Rasulullah yang hakiki. Kenalilah Rasulullah yang majazi. Baru kita paham. Baru kita mengerti itu. Nah, jadi jangan ada Bapak Ibu tak sholat pula nanti ya. Itu bukan ajaran Ustadz itu dah. Ya, nah, kalau masih jamaah Ustadz tetap sholat itu wajib sholat tuh, walaupun wajib dan tetap sholat, tapi tidak lagi dia yang mengatakan dirinya sholat itu. Nah, cukup dipahami, cukup disadari. Nah, itu maksudnya. Ini sholat tak mau makan bertambah buah. Iya, sholat tak mau dia nikah banyak bini itu. Jadi nak nyambung gaji di bawahnya itu. Nah, jadi bukan tidak sholat, tetap sholat, tapi bukan lagi dirinya yang mengatakan dirinya sholat. Kalau ada diri yang mengatakan dirinya sholat, maka kenalah ayat. Apa ayatnya? Fawailul. Ini dia ayatnya tuh. Fawailul lil musallin. Apa artinya itu? Sempurna kalimat itu. Nerakawil bagi orang yang sholat. Bagi orang yang sholat. Nerakawil bagi siapa? Bagi orang yang sholat. Apa maksudnya, Bu? Nerakawil bagi orang sholat. Beko jenggak lo sholat beko doh. Bu, ya coba terjemahkan. Nerakawil bagi orang yang sholat. Karena orang yang Ibu ya tadi sholat kan? Ibu tadi sholat. Kalau ibu ya sholat, ibu sholat. Apa maksudnya nerakawil bagi orang yang sholat? Bu ya lagi bantu. karena dia yang mengaku yang merasa diri dia yang sholat. Tuh nerakawil bagi orang yang sholat itu maksudnya apabila dia masih merasa dirinya lah yang sholat. Itu yang nerakawil tuh. Tidak nerakawil bagi orang yang sholat, maksudnya apa? Diputar lagi. Tidak nerakawil bagi orang yang sholat. Dia tidak. Oh, Bu. Tidak nerakawil bagi orang yang sholat. Karena dia menyatakan bahwa tidak dirinya yang sholat. Itulah dia tuh. Udah selamat dah tuh dah Bapak Ibu. Itu yang amal makrifat tuh. Ya, sempurna dah tuh. Makanya Ustadz katakan, jangan sampai terlihat diri Bapak Ibu tuh sama Tuhan. Ini agak tinggi channel seketek. Allah itu kan mau melihat kan? Allah mau lihat kan? Kalau Allah mau melihat, pandangan Allah itu terbatas atau tidak?
Tidak. Tidak terbatas kan? Nah, Ustaz bawakan ke hakikatnya. Jangan sampai terlihat sama Allah bahwa diri bapak ibu itu yang sholat. Jangan sampai terlihat oleh Allah bahwa bapak ibu itu yang berjalan. Jangan sampai terlihat oleh Allah bahwa bapak ibu itu yang berbuat. Apa maksudnya tuh? Pak Ben lah. Jangan sampai ada diri kita yang merasa yang berjalan. Tuh jangan sampai ada diri kita yang merasa berjalan. Jadi siapa yang berjalan tuh? Allah yang berjalan. Tuh yang nyata itu Allah tuh. Tapi boleh nak disebut tuh lagi? Tidak. Kalau disebut juga apa gunanya? Untuk menyatakan wujud di Allah. Kalau dijelaskan juga apa maksudnya tuh? Untuk mengatakan yang mengasih tahu orang yang tidak tahu. Tuh untuk mengatakan orang tidak tahu supaya dia tahu bahwa yang berbuat itu hanya Allah. Kalau udah tahu, Iya, diam saja kok Awi minumlah dulu. Jadi ngaji itu lunak-lunak ngaji itu. Itu mesti pahami. Sempurna itu ini nyatanya wujud Allah itu. Maka inilah yang diutarakan oleh Syekh Siti Jenar. Makanya banyak orang mengatakan Syekh Siti Jenar sesat. Ya Abu Mansur Al-Halab sesat. Abu Yazid Al-Bustami sesat. Karena mereka tak paham, kebanyakan baca buku. Tak ngerti dia membaca kitab nafsiyah. Nah kalau kita mampu membaca kitab nafsiyah, kitab yang tidak ada hurufnya, kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada harokahnya, kitab yang tidak ada titiknya, pahamlah dia yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar itu. Pahamlah mereka itu apa yang dimaksud oleh Abu Mansur Al-Halab itu. Pahamlah mereka apa yang dimaksud oleh Abu Yazid Al-Bustami itu. Apa yang dikatakan oleh mereka. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim pernah bertanya kepada muridnya, wahai anak muridku kesini. Aku butuh Syekh Siti Jenar. Ingin berbincang-bincang dengan dirinya. Ingin berjumpa dan bersua dengan dirinya. Tolong engkau sampaikan pesan aku kepada dirinya. Katakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ingin berjumpa dengan dirimu. Panggil dia. Baik Tuan Guru. Setelah sampai beliau di hadapan Syekh Siti Jenar. Wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar. Dirimu itu dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim. Ingin bincang-bincang. Apa kata beliau? Syekh Siti Jenar tak ada. Yang ada tuh Syekh Lemah Abang. Pulanglah lagi kembali utusan tadi. Wahai Tuan Guru, aku dah panggil Syekh Siti Jenar untuk berjumpa dengan engkau. Tapi bilang beliau ya Guru, Syekh Siti Jenar tak ada, yang ada tuh Syekh Lemah Abang. Panggil lagi. Panggil lagi. Wahai Tuan Guru Syekh Lemah Abang, diri engkau dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim. Apa jawabannya? Syekh Lemah Abang tak ada, yang ada hanya Allah. Tambah bingung kawan kau. Pulang lagi. Sudah aku panggil Tuan Guru dengan panggilan Syekh Lemah Abang. Tapi katanya Guru, Syekh Lemah Abang tak ada, yang ada hanya Allah. Panggil ketiga-tiganya. Syekh Siti Jenar, Lemah Abang, dan Allah panggil. Lalu dipanggilnya. Wahai Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, dan Allah, engkau dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim. Barunya datang Bapak Ibu. Pertanyaannya. Ketika Syekh Siti Jenar mengatakan Allah cuma yang ada, apakah dia itu sesat? Apakah dia mengaku Tuhan? Apakah dia menjadi Tuhan? Kalau tidak menjadi Tuhan, kalau tidak mengaku Tuhan, kalau tidak sesat, apa maksudnya itu Pak Muslim? Apa maksud katanya yang bisa diambil, yang bisa dipahami? Dia tidak merasa dirinya ada, yang ada hanya Allah. Dia Tidak merasa dirinya ada, yang ada hanya Allah. kalau Pak Azwar, kalau Pak Andre, iya. Kalimat yang bisa diambil pahamnya ketika beliau mengatakan Allah cuma yang ada, itu maknanya yang mesti Bapak Ibu pahami. Dia mengatakan hanya Allah cuma yang wujud, hanya Allah cuma yang ada, diriku tidak pernah ada. Jadi dia mengeluarkan kalam batin itu dalam bentuk kalam zahir. Tak tertahan lagi, ya. Rahasia yang terpendam selama ini lalu terlatah pada kalamnya. Ya, disitulah dia mengatakan Allah.
Tapi dia mengatakan Allah, bukan mengatakan dirinya Tuhan. Bagi Bapak Ibu memahaminya, pahamilah bahwa ketika dia mengatakan Allah, sebenarnya dia memahami dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah orang yang dalam keadaan zuk itu. Kadangkala terlata dia Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, jangan coba tiru-tiru pula kayak gitu. Aku nih zuk nih. Lebih kali. Cukup di dalam nih, dipahami. Ya. Jadi ambil hikmahnya, ambil iktibarnya. Jangan mudah-mudah kita Bapak Ibu menyesat-nyesatkan orang. Ya, makanya Muhammad Rashid Ridho, kenal Bapak Ibu dengan Muhammad Rashid Ridho? Dengan Ustaz Ridho kenal? Apa kata Muhammad Rashid Ridho kepada kita semua? Ta'anni wala ta'jabilau mika sahiban la'allalahu uzran wa anta talu. Janganlah kamu cepat-cepat mengatakan orang itu sesat, kafir, zindik, ya, neraka. Ya, boleh jadi orang yang mengatakan sesat, neraka, kafir, zindik itu dia punya dasar, dia punya hujah, dia punya argumen, dia punya alasan terhadap tudingan kamu terhadap dirinya. Jadi pandangan itu yang mesti kita pahami. Ya, orang sudah sampai pada makom zuk, kita baru makom akal juga, baru mencerna akal juga, enggak kapan bisa Bapak Ibu. Ya, itu yang mesti dipahami dengan rasa kita memahaminya itu, supaya kita paham dari apa yang dikeluarkannya dari setiap kata-kata itu. Orang-orang makrifat begitu. Namun ketika kita telah sampai pada makom yang sebenarnya, cukuplah banyak kita ini diam saja. Ya, diam itu maknanya lebih banyaklah tubuh ini berbicara daripada lisan ini yang berbicara. Apa maksudnya tuh? Lebih banyak tubuh ini berbicara, itu maknanya nampakkanlah tubuh ini yang berbuat, yang berbicara. Ya. Ini kalau berkata, berkatanya membawa hikmah. Kalau dia berkata tidak membawa hikmah, tetap dia diam saja di situ. Dijaganya pandangan hatinya nih. Makanya oleh orang bijak mengatakan diam itu emas. Berkata itu perak. Lalu bagaimana supaya perak itu jadi emas, Dewi? Diam. Diam dalam bentuk bagaimana? Paham. Kalau dia bicara, tidak paham. Kalau dia bicara, bicaranya itu membawa hikmah dia. Atau dia. Itu yang menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Jadi kalau udah duduk pahamnya ini Bapak Ibu, itu yang membuat sholat kita itu nyaman dah tuh dah. Itu yang membuat sholat itu nikmat tuh dah. Allahu Akbar. Udah ada 3 kali angkat. Allah. Alunya putih ulang dulu lihat. Sholat itu ya Allahu Akbar. Udah selesai itu. Karena memang dirinya tidak ada di situ. Ya, nggak ada dirinya di situ lagi. Hanya diri Allah. Diri Allah itu yang dirinya. Dirinya itu nyatanya Allah. Cuma dia. Apapun yang terdengar, apapun yang terpandang, terpandang sajadah, terpandang baju, terpandang tangan, terpandang macam-macam, pandanglah segala yang ada dan segala macam-macam itu, itulah nyatanya Allah. Namun kesempurnaan memandang nyatanya Allah di luar diri, tidak ada yang nyata lah pada diri sendiri. Itu sempurna yang memandang itu. Allahu Akbar. Udah. Itu khusyuk tuh. Kalau diartikan khusyuk, sebenarnya khusyuk itu tidak lagi tertilik akan diri. Nah, kalau tidak tertilik akan diri, lalu yang khusyuk tuh Allah cuma yang wujudnya. Itu yang khusyuk. Allah itu cuma yang wujud. Itu yang khusyuk tuh. Ya, itu yang amal daimun. Amal yang berkekalan, itulah dia sebenarnya amal yang berkekalan itu. Ya, tidak ada amal yang tidak ada imun bagi dirinya, ada imun itu. Ini Allah ingatkan wal baqiyatu sholihatun khairun inda rabbika.
Sesungguhnya amal yang berkekalan itulah amalan yang paling disukai Allah. Amal yang paling disenangi Allah itulah amal yang berkekalan. Apa maknanya amal yang berkekalan disenangi oleh Allah tadi itu? Tidak ada dirimu di situ yang merasa dirimu yang beramal. Yang beramal itu aku. Itulah aku berkekalan dengan diriku sendiri. Itulah orang yang telah fana. Orang yang telah fana itulah orang yang bako billah lihat. Kalau udah fana, kalau udah bako, tidak ada kata fana, tidak ada kata bako lagi di situ. Cuma kata fana dan kata bako itu untuk menghantarkan kepada makna yang sebenarnya hanya Allah lah yang wujud yang sebenar-benarnya. Ketika Allah yang wujud yang sebenar-benarnya, maka hilanglah kata-kata fana, hilanglah kata-kata bako. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, paham aja lah kita di situ. Jangan pula kita, aku udah fana, bohong dah tuh dah. Aku bako, bohong dah tuh. Aku makrifat, bohong dah tuh dah. Tak ada kata-kata makrifat, tak ada kata-kata bako, tak ada kata-kata fana. Tidak ada kata-kata zuk, nggak ada lagi. Kalau ada kata-kata fana, bako, zuk, masih ada dirinya tuh dah. Bukti ada dirinya aku fana. Bukti ada dirinya aku bako. Bukti ada di aku zuk. Bukti ada di aku makrifat. Padahal dirinya sejak mula adanya nggak pernah ada. Jadi kalau diri Bapak Ibu sejak mulanya tidak pernah ada, maka janganlah merasa diri Bapak Ibu yang fana. Jangan merasa diri Bapak Ibu yang bako. Jangan merasa diri Bapak Ibu yang makrifat. Nah, kalau boleh diturunkan bahasanya, kalau memang Allah cuma yang ada, Allah itu yang bako.